Sekitaran awal tahun 2020 silam, hubungan Indonesia dengan Cina sempat panas dingin. Bicara soal Natuna, rupanya mengusik berbagai hal yang membuat orang penasaran. Kapal penjaga pantai, Coast Guard, Cina masuk ke wilayah Natuna RI. Kapal tersebut bahkan berada selama akhir pekan dan menolak untuk pergi dari Laut Natuna Utara. Sebelum kita membahas berita ini lebih lanjut, kami ingatkan kepada para penonton HS News yang setia harap menonton berita ini sampai habis biar kalian tidak salah paham dalam memahami isi berita ini. Lain lagi dengan Malaysia, ada apa dengan Malaysia yang begitu berani menyebut jika Pulau Natuna tak ada kaitannya dengan Indonesia? Kepulauan Natuna dimasukkan sebagai satu di antara wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956. Kabupaten Natuna kemudian dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan UU Nomor 53 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 1999. Akhir-akhir ini Pulau Natuna diklaim milik Malaysia. Padahal yang benar adalah Natuna masuk Indonesia, bukan Malaysia. Diketahui, Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas di perairan Natuna sebagaimana diatur dalam Unclos 1982 dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Pertahanan. Terdapat dua poin penting. Pertama, klaim secara historis Malaysia pada sengketa Natuna tidak memiliki dasar hukum yang jelas. SCS Tribunal telah memutuskan pada 2016. Dengan pernyataan bahwa klaim historis Malaysia tidak dapat dibenarkan sebab tidak memiliki dasar hukum yang jelas, berbeda dengan Indonesia yang memiliki dasar hukum terhadap perairan Natuna berdasarkan Unclos 1982. Kedua, Indonesia meminta Malaysia untuk membuktikan kedaulatan berdasarkan dasar hukum yang jelas terhadap perairan Natuna dan ZEI berdasarkan Unclos 1982. Dari data Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla RI, kejadian terjadi kapal penjaga pantai Cina dengan nomor lambung 5204 masuk Natuna. Kapal Coast Guard Cina kedapatan berkeliaran di ZEI, Zona Ekonomi Eksklusif RI, Laut Natuna Utara, yang merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Lembaga itu dalam keterangan pers yang diterima CNBC Indonesia, meskipun sudah ditanyakan maksud keberadaannya, kapal Cina enggan pergi dan berkeras di area tersebut. Kapal CCG 5204 bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di area Nine Dash Line, 9 garis putus-putus, yang merupakan wilayah teritorial Republik Rakyat Cina. Bakamla RI sudah menyampaikan bahwa berdasarkan Unclos 1982, UU Laut Internasional, Nine Dash Line tidak diakui keberadaan. Mantan Panglima TNI Jenderal, Purnawirawan, Gatot Nurmantio membeber ancaman Cina untuk Indonesia di Laut Natuna Selatan saat ini sudah jelas di depan mata. Hal tersebut diungkapkan Gatot Nurmantio dalam talk show di kanal YouTube Akbar Faisal. Menurut Gatot Nurmantio, bahwa ancaman Cina mencaplok wilayah Indonesia di kawasan perbatasan itu, baru terlihat jelas pada era kepemimpinan Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan RI. Menurut Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu, ancaman dari Cina memang ada sekarang jelas di depan mata, menurut Gatot Nurmantio, karena ancaman itu terlihat jelas dengan berbagai aktivitas kapal Cina yang mondar-mandir di Laut Natuna, maka ia mengaku sepakat dengan Prabowo Subianto yang membentuk pasukan komponen cadangan, Komcat. Gatot Nurmantio mengungkapkan bahwa keputusan Prabowo Subianto itu sudah sesuai amanat undang-undang. Karena memang kewajiban Departemen Pertahanan, berdasarkan undang-undang, adalah menyiapkan komponen cadangan, jelasnya. Sebanyak 4 kapal perang Republik Indonesia, KRI, disiagakan di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah operasi prioritas Komando Armada I, Koarmada I, TNI Angkatan. TNI Angkatan Laut menyusul adanya nelayan yang melihat kapal perang Cina di sana.
Kita menggelar setidaknya 4 KRI di sana untuk melaksanakan penegakan kedaulatan dan hukum di Laut Natuna Utara, ujar Kepala Dinas Penerangan Koarmadai Letnan Kolonel Laudi Muhammad kepada Kompas.com. Sementara itu, Panglima Koarmadai Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, TNI AL mengerahkan 5 KRI, akan tetapi, secara bergantian paling tidak ada 3-4 KRI berada di laut. Demikian berita hari ini yang disajikan oleh HS News. Jangan lupa kalian like dan subscribe biar tidak ketinggalan berita lainnya.